Apa iya jika Gus Yakut dipecat dari PKB lalu Pak Jokowi akan mengganti Menteri Agamanya? Jika bicara tentang intrik politik, itu bisa mengenai partai politik apa saja lah. Nah ini PKB nih. Jika PKB ngeyel dan gak segera mendukung pemerintah atau calon kepala daerah dari Gerindra, ya silahkan angkat kaki. Dari kabinet, beneran ini, gak main-main. Hanya menteri-menteri dari PDIP yang sudah tidak sejalan dengan presiden, namun tetap bertahan karena memikirkan rakyat. Sekali lagi nih, ini prediksi dari Ngompol. Nah, melihat perkembangan situasi politik paling update, posisi Cak Imin sekarang itu lagi digoyang-goyang. Ini serius ini. Nggak guyon ini. Ya saling kuat-kuatan pengaruh antara PBNU dengan PKB. DPR sudah sepakat membentuk pansus haji dan itu untuk mendalami berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Ya moga-moga tidak ada korupsi lagi lah. Salah satunya tentu untuk perbaikan pelayanan jemaah haji di Indonesia. Namun PBNU, terutama Ketua Umum PBNU merasa ada permasalahan pribadi dengan dirinya. Itu banyak pengamat menyoroti termasuk Begawan ini. Pembentukan pansus ini sebagai upaya Cak Imin menarik kembali Gus Yakut ke PKB sebagai Ketua Umum GP Ansor. Nah dalam Pilpres kemarin justru banyak memberi dukungan pada Prabowo Gibran. Inilah yang diperkirakan awal munculnya perseteruan antara NU dengan PKB. Antara ormasnya dengan partai politiknya. Lalu bagaimanapun, jabatan menteri adalah pilihan presiden, hak prerogatif presiden. Cak Imin tak kuasa untuk menarik Gus Yakut. Apa iya jika Gus Yakut dipecat dari PKB lalu Pak Jokowi akan mengganti Menteri Agamanya? Ya tidak, ya belum tentu. Atau bisakah ketika Cak Imin meminta presiden mengganti menterinya dengan kader PKB yang lain? Ya tidak bisa juga menyuruh-nyuruh presiden setelah resmi jadi capres. Hingga sekarang ini loh, Cak Imin sudah tidak lagi menginjakkan kaki di istana. Apa wis wegah apa gimana ya, Begawan nggak tahu. Ya bisa jadi. Pembentukan pansus itu semacam jadi alat negosiasi partai untuk mereposisi atau punya pengaruh pada pemerintah mendatang. Ya entahlah. Begawan juga hanya mengira-ira. Namanya politik itu kadang situasional, lentur, dan bisa dalam sekejap berubah. Yo, esok tempe, sore dele, kadang jadi tahu. Sering berubahlah politik itu. Apa yang terjadi di DPR sana, di Senayan sana? Kemudian membuat NU sebagai organisasi masyarakat terlihat sangat tidak nyaman. Mereka kemudian memanggil beberapa elit PKB ke PBNU. Yang sudah datang dan dimintai klarifikasi adalah mantan sekretaris jenderal PKB, yaitu Pak Lukman Edi. Nah, sesuai dipanggil PBNU, segala sesuatu yang menyangkut kebobrokan Cak Imin pun dibongkar-bongkar. Oh, yeah. Siloko ini. Lah mulai dari tata kelola keuangan tidak transparan katanya, kepemimpinan terpusat ke ketua umum partai, berlaku kesewenang-wenangan baik di DPW maupun DPC, sikap tegas NU pun mulai ditunjukkan dengan membentuk tim 5 yang tugasnya adalah merebut kembali PKB. Ya, Partai Kebangkitan Bangsa. Lah Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul itu bilang, ngomong itu, ada upaya nyata dan sistematik yang dilakukan oleh elit-elit PKB menjauhkan partai dari struktur NU. Padahal kita tahu lah PKB itu dilahirkan oleh NU dan tidak akan terpisahkan antara PKB dan NU. Secara subjektif ini, Om Begawan menilai yang beginilah yang jika ormas sudah diintervensi kekuasaan, sifatnya jadi menang-menangan. Merasa lebih punya kuasa. Lah Gus Yakut dan PBNU merasa punya backing kekuasaan. Sementara PKB merasa sebagai partai politik, merekalah yang mendistribusi kader untuk ada di kekuasaan. Iya, presiden, kepala negara, baik gubernur, wali kota dan bupati ya dari partai politik persyaratannya untuk bisa dicalonkan. Kasus ini pernah
terjadi di partai lain. Tapi memang caranya beda-beda. Intinya jika ditemukan ada partai tidak nurut sama kekuasaan, ya terus diobok-obok. Iya, ini kenyataan. Demokrat dulu digoyang dengan isu kayak KLB. Lah kok ujuk-ujuk tiba-tiba kok ada KLB, apa itu namanya yang di Demokrat itu, KLB yang menempatkan Pak Muldoko jadi ketua umum. Lah ketemu pirang perkara tiba-tiba Pak Mul bisa ke Demokrat. Lalu di Nasdem, Sekjen Nasdem langsung diusut kasus korupsinya. Itu Pak Joni G. Plate. Yang diusut ya kasus korupsi proyek Kemenkominfo. Bukan duit Nasdem loh. Nah demikian pula Pak SJL, Yassin Limpo, yang anggota Dewan Pakarnya Nasdem. Kena juga ketika Nasdem tidak nurut sama kekuasaan. Lah beda dengan Pandan Golkar. Saat ketua umumnya mau disidik, kasusnya mau diungkap langsung patuh. What? Siap komandan. Ya sudah, makanya ya gak digangguin sampai sekarang. Aman-aman aja. Nah, giliran sekarang PDIP mengalami hal yang sama. Sekjennya Pak Hasto Kristianto, yuk diuber-uber terus. Masalah Harun Masuki. Harun Masiku. Ada juga Pemkot Semarang. Wali kotanya, kantornya diobrak-abrik KPK. Ini sangat kasat mata dan kasar mainnya. Miris banget saja nih kalau lihat gini. Gak pas lah kalau cara memimpin seperti itu. Masa hukum jadi belati atau pedang untuk memaksakan pihak lain mesti ikut maunya kekuasaan. Orang nurut sikat. Hancur negara ini. Prediksinya itu, bila PKB tidak segera merapat, ngalamat jabatan Menteri Tenaga Kerja yang dijabat Bu Ida Fauzia dan Menteri Desa serta Pembangunan Daerah Tertinggal yang dipegang Pak Halim Iskandar. Wah, bakal terbang melayang. Padahal ya tinggal berapa bulan. Yang paling terancam jelas Pak Halim Iskandar. Dia kan kakaknya Caimin, yang nama lengkapnya Abdul Muhaimin Iskandar. Wah, nunggu aja lah. Lah memperhatinkan sih sebenarnya. Tahu beginian nih, Begawan prihatin. Mungkin banyak masyarakat yang melihat situasi politik, situasi manajemen kepemerintahan yang penuh dengan aksi pukul. Pakai main kayu seperti ini ya prihatin. Dan modelan begini ini, itu nggak terlihat pada periode pertama Pak Jokowi. Yang juga kita ikutin, resah lah waktu periode kedua. NU itu dibawa-bawa arus kepentingan politik. Padahal tahun 79, tahun kemerdekaan. Dalam 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Umurnya sudah 79 Indonesia merdeka. NU selalu dipercaya banyak orang loh. Dijaga nih. Untuk menjaga, untuk merawat dan ngopeni negara kesatuan Republik Indonesia. Dia berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara ini. NU itu tidak pernah ada sejarahnya berdiri di atas kepentingan kelompok. Belum pernah, Begawan belum pernah dengar. Apalagi kepentingan kekuasaan. Lawang zamannya Pak Harto saja NU gak takut berseberangan, gak takut tuh sama Pak Harto. Padahal Pak Harto kayak apa, 32 berkuasa dengan otoriternya. Sekarang mambu-mambunya ngenut wae sama yang punya kuasa. Ini ada apa ini NU? Sudahlah toh NU. Banyak yang berharap sama panjenengan tetap setia pada negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan setia pada yang punya kuasa. Ya seperti yang kita tahu loh, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf adalah kakak kandung Menteri Agama Gus Yakut Kholil Kaumas. Keduanya adalah putra tokoh NU dari Rembang, almarhum Kiai Haji Kholil Bisri. Ya belum lama ini ketika pemerintah merilis akan memberi konsesi tambang pada ormas agama. NU adalah ormas agama pertama kali yang dapat jatah. Pura penak. Ya langsung direspon duit. What? Dan menangkap long itu. Meskipun banyak yang resah ini. Iki piye to ki? Ormas keagamaan ngurusi bisnis tambang lagi. Meski yang menghadapi sorotan dari banyak pihak.
Namun NU bersikukuh lebih baik mereka ikut terjun mengelola di dalamnya dibanding hanya jadi penonton. Itu alasannya itu. Nah, di tingkat basis banyak ini aktivis-aktivis muda mengkritisi keputusan NU ini. Sebab akan menghadapi dilema soal potensi kerusakan ekologi. Iyalah, banyak kerusakan lingkungan maupun sosial. Lah, tawaran pengelolaan konsesi tambang ini dinilai banyak pihak sebagai hadiah atas dukungan NU yang diberikan saat Pilpres kemarin loh. Apakah itu benar? Ya mbok kawan nggak tahu. Yang jelas sekarang nggak hanya ormas NU yang membuka diri siap mengelola tambang, melainkan juga ada Muhammadiyah, ada MUI, Persis, loh, remaja masjid yang akan turut serta dengan kiprah NU yang sudah terbukti nyata. Mungkin saat ini mereka lagi diuji. Ini masalah duit, toh. Bahaya ini. Kalau mau menguji orang ya memang dengan duit. Om Bengawan masih percaya ini? Masih yakin mereka akan segera kembali pada jalurnya. NU selalu punya sistem internal yang bisa mendorong mereka kemudian membenahi dirinya sendiri. Introspeksi pasti yang bisa mendorong mereka kemudian membenahi dirinya. Loh, sudah berulang kali loh NU itu diobok-obok. Coba dimanfaatkan kekuasaan. Nyatanya yang nggak kena, nggak mempan itu. Ngompol ini bukan sedang pengen mengadu loh antara PKB dengan NU loh. Jelas bukan. Ini bukti kecintaan Om Bengawan pada teman-teman NU, pada tokoh-tokoh NU, pada pendiri NU yang punya jasa luar biasa pada bangsa ini, negara Republik Indonesia. Kita harus sama-sama yakin. Nggak mudah NU dimanfaatkan, digoda apalagi dijadikan alat. Itu ya. Ya wes lah gitu. Ini pesan Om Bengawan aja. Lebih baik kita tunggu perkembangan selanjutnya aja. Semoga NU tetap kuat untuk menjaga marwahnya sebagai ormas keagamaan untuk memperbaiki akhlak masyarakat Indonesia. Salam Bengawan, salam Om. Dadah.